Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita merayakan Simchat Torah, saudara-saudara. Simchat Torah ini adalah merupakan hari raya di mana kita membaca kitab Torah itu sampai selesai. Dan malam ini saya mendapatkan tema Yahweh yang perkasa menyelamatkanku. Satu tema yang sangat luar biasa yang perlu kita sama-sama renungkan, saudara-saudara. Seperti kita ketahui bahwa Yahweh itu adalah nama Tuhan Sang Pencipta, nama Elohim yang menciptakan alam jagat raya ini. Jadi di atas muka bumi ini itu tidak ada pencipta kecuali Bapa Yahweh, saudara-saudara. Dan kenapa dikatakan Yahweh yang perkasa menyelamatkanku? Ini luar biasanya adalah Sang Pencipta yang sangat luar biasa itu, dia dipanggil dengan panggilan keluarga. Dipanggil apa, saudara? Bapa. Bapa itu adalah panggilan keluarga. Dari hal ini saja kita tahu bahwa Tuhan Sang Pencipta itu tidak sulit untuk dijangkau. Tidak seperti banyak bayangan orang bahwa yang namanya Sang Pencipta itu terlalu sulit, nun jauh di sana, sehingga dengan mengadakan ritual-ritual yang begitu menyulitkan. Tapi ternyata Bapa Yahweh itu membuat simpel atas manusia. Kalau saudara mau memanggilnya, mau berhubungan dengan Sang Pencipta, itu sangat mudah. Kenapa? Karena dia sendiri mau dipanggil dengan panggilan keluarga, yaitu Bapa. Saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang panggilan keluarga, ternyata memang Bapak Yahweh itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena semuanya itu wujudnya keluarga semua, saudara-saudara. Saya ambil contoh misalnya, kitab suci kita itu juga diawali sebuah kisah keluarga kecil yang bernama keluarga Adam dan Hawa. Keluarga, saudara-saudara. Kemudian kita lihat lagi bahwa Yeshua HaMashiach, yaitu Yahweh sendiri Sang Pencipta yang turun ke dalam dunia ini, pertama kali membuat mujizat juga dalam sebuah keluarga, bahkan keluarga yang baru saja dibentuk. Saudara tahu di mana? Di Kana, saudara-saudara. Jadi luar biasa sekali, saya kagum dengan Sang Pencipta ya. Kalau saudara melihat seorang raja atau seorang presiden saja, ditemui sulitnya minta ampun. Tetapi Bapak Yahweh itu ditemui begitu mudah, saudara-saudara. Jadi saudara bisa membandingkan antara jabatan manusia yang cuman saibret gitu saja, angelnya luar biasa ditemui. Karena merasa apalagi yang menemui orang yang miskin, orang yang biasa akan sangat sulit, saudara. Kalau menemui membawa mobil mewah, wah itu buru-buru ditemuin, saudara. Itu jabatan dunia. Tapi tidak demikian dengan Bapa Yahweh. Dia justru turun ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menemui keluarga dan membuat mujizat di sana. Itulah pada saat kita melihat di kitab Yohanan pasal 2 tertulis bagaimana ada perjamuan kawin. Di sana Yesua diundang dan Yesua pertama kali membuat mujizat
bukan di bait suci. Dia membuat mujizat bukan di sinagoga, tetapi dia bikin mujizat di keluarga. Artinya apa? Artinya Tuhan kita itu Tuhan yang betul-betul membentuk sebuah keluarga, saudara. Tidak seperti banyak bayangan orang bahwa Tuhan itu sangat sulit dijangkau. Kita juga melihat bahwa keselamatan di Shamayim juga digambarkan dalam sebuah pesta keluarga yang dikenal dengan perjamuan kawin anak domba Elohim. Itu bentuk keluarga, saudara-saudara. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan Sang Pencipta itu menjadikan kita masuk dalam sebuah keluarga kerajaan Elohim. Itu sebabnya kenapa saya katakan, saudara ingin masuk di kerajaan keluarga Elohim? Kalau saudara mau, saudara lihat dulu, saudara sudah masuk dalam bagian keluarga itu atau belum? Caranya bagaimana? Saudara harus dimeterai terlebih dahulu dalam meterai baptisan yang benar. Dibaptis dalam nama Bapa Yahweh. Saya berbicara tentang baptisan ini, saudara-saudara. Ada orang yang tanya sama saya, ini mumpung saya ingat kita keluar sejenak ya. Ada orang yang tanya sama saya begini, Pak Lukas, saya kemarin baru dibaptis. Dia bilang, saya tanya yang baptis apa? Oh ini pendeta ini. Emang dibaptis dalam nama Yahweh? Iya Pak. Terus Pak pendetanya sudah dibaptis belum? Belum. Nah itu bagaimana saudara-saudara? Pendeta ini membaptis dalam nama Yahweh, tetapi dia sendiri belum dibaptis dalam nama Yahweh. Kira-kira menurut saudara salah atau tidak? Pasti salah. Karena apa? Dia belum menjadi miliknya Bapa Yahweh. Nah kok dia membaptis dalam nama Yahweh itu bagaimana? Ya Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami. Karena apa? Karena jangan sampai kita tidak tidak berada dalam jalurnya Tuhan. Kalau dia membaptis orang dalam nama Yahweh, seharusnya dianya juga sudah jadi milik Bapa Yahweh. Nanti jangan-jangan kalau orang yang belum mau baptis nama Yahweh, baptis nama lama juga oke juga. Jangan-jangan seperti itu. Makanya saya katakan kalau kita mau masuk dalam satu keluarga kerajaan Elohim, maka kita harus sama. Karena apa? Kita diajarkan untuk satu nama Tuhan, satu nama baptisan. Kalau kita berbicara tentang keluarga, mari kita akan mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah Yahweh yang perkasa itu betul-betul kita dekat dengan dia, atau kita merasa untuk menjangkaunya itu terlalu sulit, saudara-saudara. Saya dulu punya konsep Tuhan itu sulit untuk dijangkau. Tetapi akhirnya saya paham, saya tahu bahwa Yahweh itu adalah Tuhan yang berwujud keluarga. Ya, dia ingin menjadi bagian, kita menjadi bagian dari keluarganya. Kalau kita melihat hal yang kedua dari Yahweh yang perkasa, yang menyelamatkan kita. Kenapa kita diselamatkan melalui apa? Melalui nasihat-nasihatnya. Di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahannya ada di pundaknya, dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini bicara tentang siapa? Yesua, saudara. Tetapi kalau saudara lihat di bagian belakang ayat ini dikatakan apa? Bapa yang kekal, Raja damai. Berarti Yesua itu adalah
Bapak Yahweh sendiri, saudara. Sampai di sini paham? Karena ada banyak orang yang memisahkan antara Yahweh dan Yeshua itu berbeda. No, dia tidak berbeda. Yeshua itu ya Yahweh yang turun dalam wujud manusia. Sekali lagi inilah bukti bahwa Yeshua itu adalah Yahweh sendiri, Bapa yang kekal. Dan Tuhan itu sering menasihati kita. Cuma sayangnya manusia itu tidak paham akan bahasa dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita pun terkadang kita tidak dengar, saudara. Saya akan menaikkan suatu ilustrasi cerita. Begini, saudara. Ada seorang pekerja bangunan yang sedang membangun sebuah rumah yang sangat tinggi. Kemudian seorang pekerja bangunan ini dia ingin memberikan pesan kepada temannya yang ada di bawah. Lalu yang di atas itu teriak, aku bawa pesan nih. Ya tolong lihat ke atas, aku mau bicara gitu. Tapi Bapak Ibu, karena hiruk pikuk orang yang ada di bagian bawah, ada mesin pengaduk batu dan semen, macam-macam di situ. Ada orang yang sedang memasukkan semen. Jadi suara hiruk pikuk membuat temannya yang ada di bawah itu tidak mendengar. Lalu bagaimana cara orang yang ada di atas ini bisa dilihat oleh orang yang di bawah? Dia ambil koin dan dijatuhkan koin di depannya. Ternyata orang itu cuma memungut koinnya, saudara-saudara. Dilihat, oh ada koin, ya, dimasukin ke kantong. Dia jatuhkan lagi, ada koin, diambil lagi, saudara-saudara. Lama-lama yang di atas jengkel juga, ini kurang ajar nih teman saya nih. Tak jatuhin koin, buat dia lihat ke atas, malah enggak ngambilin koin. Lalu diambil batu, sekian batunya. Dilempar di kepalanya, beletak. Begitu kena kepalanya, dia tengok ke atas. Ngapain lu? Sini, turun. Ya. Nah terus temannya bilang, aku mau membawa pesan. Dia tulis kertas, kemudian dikasih batu, dijatuhkan. Ini sebuah ilustrasi, Bapak Ibu. Terkadang, hidup kita itu seperti seorang teman dari pengerja bangunan tadi. Tuhan sebetulnya ingin berbicara kepada kita. Tetapi sayang sekali kita ini tuli secara rohani, saudara. Tuhan mau ngomong apapun gak didengar. Sampai akhirnya Tuhan itu jatuhkan berkat. Dengan harapan orang yang menerima berkat itu bersyukur dan melihat ke atas. Tapi ternyata tidak. Dia dapat berkat, kantongin, kerja lagi. Dapat berkat, kantongin, kerja. Sampai dia lupa bahwa sebetulnya ada yang menjatuhkan berkat itu dari Syamayim. Sampai di sini ceritanya saudara bisa pahami? Lalu karena diomongi itu angel, sehingga Bapak itu perlu menjatuhkan batu agar menarik perhatian. Dijatuhin batu sakit enggak? Sakit, saudara. Segini batunya dijatuhin kena kepala beletak, aduh sakit luar biasa. Baru dia nengok ke atas. Oh ternyata teman saya ada di atas tuh. Tuhan kadangkala melakukan itu dengan kita. Tuhan ingin, ayo saudara beribadah dengan setia, ayo datang. Boro-boro datang ke sini. Lah ibadah di rumah saja telat-telat saudara-saudara. Ya kalau telat 1 kali, 2 kali, it's okay lah, enggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan telat. Belajar kita disiplin. Amin. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini Tuhan itu ingin sebetulnya berkomunikasi dengan kita. Ingat bahwa Bapak Yahweh itu bukan Tuhan yang sangat sulit untuk dijangkau. Dia sangat dekat.
Bahkan ketika Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh turun ke dalam dunia, dia memberikan contoh-contoh bagaimana cara hidup yang benar. Lalu apa yang akan kita lakukan, saudara? Kadang kita mengabaikannya. Sampai Yeshua kembali, dia menurunkan Roh Kudus. Dan kali ini Yeshua berkata, aku kirimkan seorang penolong yang lain yang sama seperti aku. Dialah Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, tentu seharusnya kita lebih peka. Tapi faktanya tidak, saudara. Nah, inilah yang saya katakan, kita kadangkala harus mulai cari korek kuping, saudara. Bukan korek kuping secara fisik, tetapi korek kuping secara rohani. Kita perlu memaksakan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat, masa-masa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saya ingin naikkan satu ilustrasi cerita lagi menjadi sebuah gambaran. Ada seorang anak yang mau balap mobil mainan. Namanya adalah Mark. Dia bukan orang kaya, tapi dia bikin mobil balapnya itu dari hasil karyanya sendiri. Sementara teman-temannya yang lain, dia menggunakan mobil-mobil yang dibeli dari pabrik. Ya, ini mainan remote control, saudara. Mereka semua, teman-temannya punya bikinan pabrik semua. Sementara si Mark ini, dia bikin mainan sendiri dengan remote buatannya sendiri. Lalu sebelum itu ketua panitia membuat satu peraturan, nanti begitu ada pistol dibunyikan, dor, lamu harus mulai dijalankan. Tapi si Mark ini, pada saat sudah mulai dia bilang, sebentar Pak, saya tak berdoa. Itu mobil mainannya itu bikinan sendiri, dia tumpangin tangan dan berdoa. Begitu berdoa selesai, dimulai. Terjadilah balapan. Dan ternyata pemenangnya adalah si Mark, saudara-saudara. Sekalipun mobil itu adalah buatannya sendiri. Dan ketika menang dia jadi juara 1. Panitia akan menyerahkan piala dan sertifikat. Namun sebelum menyerahkan, panitia itu bertanya kepada Mark itu. Mark, apakah tadi engkau berdoa supaya mobilmu bisa menang dan kamu mengandalkan Tuhan dalam hal ini? Mark menjawab, saudara-saudara. Dia katakan sepertinya tidak adil jika minta kepada Tuhan untuk menolongku mengalahkan orang lain. Aku tidak memohon kepada Tuhan agar aku menang dan mengalahkan kalian. Tidak sama sekali. Tetapi aku berdoa, aku berkata, Tuhan, seandainya aku kalah, buatlah hatiku tidak sedih dan menangis. Aku ingin memainkan perlombaan ini dengan jujur. Aku ingin supaya kalau aku kalah, aku tidak menangis. Apa yang terjadi, saudara? Semua penonton yang ada di situ dia bertepuk tangan, memberikan aplaus kepada Mark. Bahkan mereka melakukan standing ovation, tepuk tangan sambil berdiri. Nah, di sini saudara-saudara, kita melihat bahwa Mark ini dia ingin menang, tetapi bukan menjatuhkan orang lain. Dengan bahasa yang sederhana, kalau aku kalah, buat aku tidak menangis. Banyak orang yang tidak siap di dalam menghadapi perlombaan di dunia ini.
Sehingga ketika dia merasa kalah, timbul iri hati. Merasa kalah, timbul sakit hati. Merasa kalah, timbul niat-niat jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita perlu belajar dari Marx ini. Dia adalah seorang anak yang tahu bagaimana dia berdoa dengan bijaksana. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita menyadari bahwa Bapa yang kekal itu dia memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Dan nasihatnya itu unik, saudara. Saya pernah menyampaikan, kalau Tuhan memberi nasihat itu banyak sekali caranya. Ketika engkau sedang putus asa, tiba-tiba ada mobil yang lewat, ada truk lewat, dan di situ di bak truk itu ada tulisannya, pengharapan selalu ada. Itu juga merupakan nasihat dari Tuhan melalui truk yang lewat, saudara. Ada banyak sekali, saya sudah pernah cerita tentang seorang pemuda yang merusak rumah sarang laba-laba. Macam-macam Tuhan itu berbicara kepada kita. Tuhan butuhkan kita itu kepekaan. Kadang dia berbicara kepada kita dengan kita melihat angka-angka kembar. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami atau tidak ya. Saudara melihat angka kembar terus, saudara. Dan itu intens terus melihat angka kembar. 111 atau 222 atau 555 gitu ya. Pernah ngalami nggak kayak gitu, saudara? Itu sebetulnya adalah wujud dialog dari alam semesta kepada manusia. Tetapi kadangkala kita tidak paham. Oleh karena itulah saya perlu nanti next time saya akan jelaskan tentang apa arti dari angka kembar dari mulai angka 1 sampai angka 9. Next time saya akan bagikan untuk saudara. Tapi kali ini saya akan memberitahu bahwa kadangkala Tuhan itu memberi nasihat kepada kita dengan cara-cara yang sangat unik. Luar biasa, saudara. Bisa dia berbicara melalui tumbuh-tumbuhan. Dia bahkan berbicara melalui anak kecil yang tiba-tiba datang dan memberi nasihat kepada kita. Banyak sekali cara-cara Tuhan. Yang penting kita itu harus belajar untuk peka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkan kita. Nah, dia yang perkasa itu ternyata dia datang dalam kesederhanaan. Hebat sekali, saudara. Dia yang perkasa loh. Bapak Yahweh itu perkasa nggak? Oh, perkasa. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang sanggup untuk bisa melampauinya. Tetapi dia yang perkasa itu turun ke dalam dunia ini dalam kesederhanaan. Dunia seringkali mengidentikan keperkasaan itu dalam bentuk apa? Kekuatan. Dalam bentuk kegagahan, keberanian, kegarangan. Tetapi Yahweh yang perkasa itu datang dalam kesederhanaan. Dia tunjukkan keperkasaannya dengan memenangkan manusia atas dosa. Keperkasaan dalam menyelesaikan pergumulan hidup. Dia begitu perkasa. Dia ingin kita menjadi pemenang. Tetapi dengan cara keperkasaan Bapa Yahweh. Bukan dengan kekerasan. Sekali lagi Bapak Ibu, Bapa Yahweh yang sangat luar biasa itu, dia datang dalam kesederhanaan dengan menjadi manusia di keluarga yang sederhana, kehidupan juga sederhana, dan memberikan keselamatan kepada manusia. Saya akan bacakan untuk saudara
Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 11. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri. Saudara perhatikan kata mengosongkan dirinya, dengan mengambil rupa seorang hamba, agar berada dalam keserupaan manusia, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia. Dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesua setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesua HaMasiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Satu hal yang sangat menarik yang saya bisa lihat di sini adalah kata mengosongkan dirinya. Bapa Yahweh Sang Pencipta itu mengosongkan dirinya dan turun mengambil seorang manusia, mengambil rupa seorang manusia. Lalu bagaimana bayangan kita tentang mengosongkan diri itu yang macam apa, saudara? Saya akan naikkan ilustrasi supaya saudara bisa memahami apa arti mengosongkan diri. Begini Bapak Ibu, di satu daerah atau di satu negeri ada seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tidak ada satupun raja-raja di sekitarnya yang bisa mengalahkannya. Bahkan setiap orang ketika sang raja itu berkata, kamu ke sini, kamu ke sana, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, tidak ada satupun yang bisa membantahnya. Bahkan dengan mudah dia bisa menghancurkan musuhnya hanya dengan satu ucapan saja. Ini raja yang hebat, saudara-saudara. Ketika raja berkata, hancur kamu, musuhnya pasti hancur. Hanya dengan ucapan saja. Nah, diceritakan ternyata raja ini mencintai seorang gadis. Seorang gadis yang sederhana dan dia ingin menjadikan gadis ini menjadi permaisuri dalam hidupnya. Lalu dia berpikir, apakah enaknya gadis ini saya ikat tangannya, kita bawa ke istana dan memahkotainya dengan memberi pakaian yang indah? Apakah dengan cara seperti itu si gadis itu bisa mencintai dirinya dengan tulus? Menurut saudara bisa tidak? Enggak akan bisa, saudara. Bahkan mungkin gadis itu akan ketakutan. Gadis itu akan malah jengkel, marah. Dia berpikir tidak mungkin. Gadis ini bisa saja berkata, ya aku mau. Tetapi bukan dengan ketulusan, tetapi rasa takut. Dan gadis itu tidak akan bahagia. Lalu dia berpikir, apakah sekarang saya yang datang? Saya akan mengendarai kereta yang indah. Saya akan bawa pasukan elit dengan membawa panji-panji. Kemudian gadis itu saya datangi dan saya katakan kamu suka sama aku atau tidak. Dan saya yakin gadis itu bisa saja berkata, ya aku mau. Tetapi cintanya tidak tulus, saudara. Dia belum mengenal sang raja secara hati ke hati. Tentu cintanya tidak akan tulus, bahkan bisa menghancurkan kebebasannya dan membuatnya menderita.
Lalu sang raja yang penuh kuasa ini berpikir, apa yang harus aku lakukan agar si gadis itu mencintai aku dengan cinta yang tulus dan murni. Ternyata raja ini dia membuat sebuah keputusan. Aku akan mengosongkan dirinya sebagai seorang hamba yang sangat sederhana. Dia melepaskan baju kerajaannya, dia turun dari tahtanya, kemudian dia memakai pakaian manusia sederhana. Dia turun dengan mengambil identitas baru, yaitu manusia biasa. Dan menghampiri gadis itu untuk memenangkan dan merebut hatinya dengan tulus. Inilah yang dilakukan oleh Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, yang Maha Murah, dengan maha segala-galanya. Dia rela turun ke dalam dunia ini. Pertanyaannya, saudara bisa paham ilustrasi ini? Luar biasa Bapak Yahweh ya saudara. Sama seperti raja tadi menghampiri si gadis dalam kesederhanaan. Bergaul bersama-sama. Supaya si gadis itu betul-betul mencintai dengan tulus. Dan ketika dia dibawa ke istana, sang gadis itu menjadi terperangah. Ternyata orang yang aku cintai adalah raja yang tak terkalahkan. Sama seperti kita, banyak sekali orang-orang yang tidak memahami. Mereka menganggap bahwa Yesua itu adalah manusia lemah, dianiaya, ya cuma diam saja. Diapa-apain diam saja. Tetapi saudara, banyak orang yang tidak tahu bahwa Yesua itu adalah Yahweh yang Maha Perkasa. Dia adalah Tuhan, dia sang pencipta alam jagat raya ini. Betapa dahsyat cintanya kepada kita. Betapa luar biasanya kasihnya dia berikan kepada kita. Saudara tidak perlu bersusah payah untuk berhadapan dengan kuasa setan karena Yesua sudah mengalahkan kuasa setan. Kita juga tidak perlu bersusah payah masuk ke dalam api neraka karena Yesua telah mengalaminya, masuk ke rahim bumi. Kita disebut sebagai lebih dari pemenang. Saudara tahu yang namanya lebih dari pemenang? Artinya kita tidak perlu berjuang, tapi kita mendapatkan enaknya saja, saudara. Saya ambil contoh misalkan seperti seorang petinju Mike Tyson misalnya. Dia berantem sampai bonyok. Begitu dia dapat hadiah dikasihkan uangnya kepada istrinya. Istri Mike Tyson itu yang disebut dengan lebih dari pemenang. Enggak perlu pukul-pukulan. Enggak perlu sampai pada bonyok mukanya. Tetapi dia menikmati apa yang diperjuangkan oleh suaminya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Saudara enggak perlu berurusan dengan kekuatan alam gaib yang manusia tidak bisa menang. Tetapi ketika Yesua itu sudah memenangkannya, dan ketika kita percaya, maka kuasa yang ada pada diri Yesua itu diberikan kepada saudara secara gratis. Itulah kebahagiaan kita Bapak Ibu. Dan sekarang kita melihat yang keempat. Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkanku. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi dia justru yang punya inisiatif untuk menemui manusia. Ayo saudara baca di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Tuhan memberi perintah kepada manusia untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi
manusia melanggar firman-Nya. Dan ketika dia sudah jatuh dalam dosa, siapa yang pertama kali menghampiri? Tuhan Sang Pencipta menemui manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jadi ini menjadi gambaran bahwa anugerah yang Bapak Yahweh berikan kepada kita itu sangat sempurna. Kalau manusia yang mencari Tuhan, sulit, saudara. Karena manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Gak mungkin kita bisa menemui Tuhan. Mau pakai cara ritual apapun tidak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan, saudara. Karena manusia itu di samping dia orang berdosa, dia juga punya keterbatasan. Tapi kalau Bapa Yahweh yang mendatangi manusia, saudara mau ngumpet dimanapun pasti ketahuan. Itulah anugerah, saudara. Itulah kasih karunia yang Bapak Yahweh berikan kepada kita. Jadi kalau hari ini saudara ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah masing-masing bisa mengikuti streaming ini, saya katakan engkau mendapatkan anugerah kasih karunia dari Bapa Yahweh. Engkau tidak perlu bersusah payah untuk mencari Tuhan itu ada di mana. Karena dia sendiri yang datang menghampiri saudara. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 3 ayat 9 sampai 12. Tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan dia menjawab, "Aku mendengar suaramu di taman, lalu aku merasa takut karena aku telanjang. Maka aku bersembunyi." Kemudian dia berkata, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu? Jangan memakannya." Manusia itu menjawab, "Wanita yang engkau tempatkan bersamaku, dialah yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu dan aku memakannya." Saudara yang terkasih, kalau saya melihat cerita ini, hanya beberapa ayat saya bisa melihat bahwa inilah gambaran manusia. Kalau dia belum ketemu pribadi dengan Tuhan, dia menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Yahweh mendatangi Adam dan Hawa. "Hai Adam, di manakah engkau?" Nah ini juga jangan ditafsirkan salah ya saudara. Nanti banyak orang yang menafsirkan gini, "Oh Tuhan kok enggak tahu ya, enggak lihat Adam." Bukan itu saudara, Tuhan itu sedang menguji hati Adam dan Hawa. Tuhan itu kan maha tahu, betul enggak Bapak Ibu? Kalau dia tanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Harusnya jawabnya apa? "Ini aku Tuhan, aku ada di sini." Ya. Tapi saudara, ketika ditanya di manakah engkau, dia menjawab dia jawab apa? "Aku mendengar suaramu di taman, lalu aku merasa takut karena aku telanjang." Enggak nyambung, saudara. Enggak nyambung. Pertanyaannya di manakah engkau, ya jawabnya ya aku di sini, kan gitu. Mosok jawabnya jadi nyimpang, saudara-saudara. Nah, kemudian Tuhan itu bertanya lagi, "Siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu jangan memakannya?" Yang ditanya oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa apa saudara? Siapakah yang memberitahukan? Harusnya Adam dan Hawa menjawabnya apa? Ular, kan gitu ya. Ular ini loh gara-gara ini. Tapi coba jawabannya enggak nyambung. Manusia menjawab, "Wanita yang engkau tempatkan bersamaku, dialah yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu dan aku memakannya." Enggak nyambung babar belas saudara.
Ditanya, kok kamu telanjang, kenapa? Perempuan ini loh. Ya harusnya Tuhan, aku ini loh, gara-gara si ini nih, si nahas ini, aku jadi kayak begini. Harusnya begitu, saudara. Kok malah nuduh perempuan yang engkau tempatkan, ini kan sudah menyalahkan Bapak Yahweh, saudara. Betul gak? Pada waktu pertama kali Bapak Yahweh memberikan Hawa, apa yang ada dalam hati Adam? Ini dia tulang dari tulangku, kan gitu. Artinya apa? Ada rasa bangga, rasa cinta. Tapi ternyata malah disalah-salahkan, saudara. Perempuan yang engkau tempatkan. Jadi dengan kata lain, si Adam itu mau ngomong gini, iki lho Tuhan, goro-goro kowe ndokokke wong wedok nanggonku iki dadi ora karu-karuan. Jadi seperti itu, saudara. Ya. Dengan kata lain, ya saya terjemahkan, gara-gara kamu menempatkan perempuan ini di dekatku, sehingga aku jatuh dalam dosa, jadi enggak karu-karuan, enggak genah, saudara. Ini kan malah menyalahkan Tuhan. Dan yang sangat luar biasa, yang saya katakan bahwa Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkanku, artinya apa? Sekalipun Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tidak mengutuk manusia. Tetapi yang dikutuk adalah tanah, saudara. Tanah yang dikutuk. Ayo kita baca. Beresit 3, 14, 17. Atau Kejadian 3, 14 sampai 17. Lalu Yahweh Elohim berfirman kepada ular itu, karena engkau telah berbuat demikian, maka terkutuklah engkau lebih daripada binatang ternak, lebih dari setiap binatang buas di padang. Jadi ular ini dikutuk gara-gara apa? Menyesatkan Hawa. Dikatakan, dan engkau akan menjalar dengan perutmu, dan engkau akan makan debu seumur hidupmu. Ketika Bapak Yahweh mengutuk ular, ular itu menjalar dengan perutnya. Betul nggak Bapak Ibu? Berarti kalau begitu, sebelum ular dikutuk, dia menjalar pakai perut atau tidak? Tidak, saudara. Nah, kalau saudara pengen tahu wujud ular yang sesungguhnya seperti apa, saudara bisa lihat materi saya, ya, yang temanya adalah misteri konflik di Taman Eden. Saudara akan tahu wujud ular yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, silahkan saudara lihat materi saya. Jangan lupa tag nama saya terlebih dahulu Lukas Sutrisno, kemudian belakangnya misteri konflik di Taman Eden. Nanti saudara akan mendengar dan mendapati seperti apa wujud ular yang sesungguhnya. Saya lanjut, saudara-saudara. Dan engkau akan menjalar dengan perutmu, dan engkau akan makan debu seumur hidupmu. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kepada wanita itu dia berfirman. Nah ini lihat saudara-saudara. Aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu dan kehamilanmu. Dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak, tetapi kepada suamimu birahimu tetap, dan dia akan berkuasa atasmu. Jadi perempuan itu menerima kutukan dari Tuhan, sehingga kalau dia hamil sakit ya saudara. Sakit, melahirkan juga sakit. Ya. Nah sekarang kan bukti bukan? Banyak sekali orang perempuan kalau melahirkan sakit. Iya enggak saudara? Wah kadang ada yang melahirkan sampai kapok-kapokan saudara. Tapi tetap anaknya banyak saudara. Iya kan? Nah itu membuktikan bahwa apa? Suaminya tetap berkuasa atas dia. Iya enggak? Nah kapok ya wes satu saja kan gitu. Iya toh, tapi buktinya anaknya banyak sampai 10, 20. Ya. Loh betul enggak ini saudara? Nah, betul kan?
Itu kan ini bukti ayatnya digenapi, saudara. Aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu. Saya pernah ya ketemu dengan seorang perempuan yang waktu mau melahirkan sakitnya minta ampun. Ya, dia bilang, Pak Lukas tolong aku doain, doain enggak apa-apa, jangan ribut, sekarang kita berdoa. Tak doain, kamu tenang ya, kamu pasti akan melahirkan dengan selamat, baik kamu maupun anakmu. Aduh, loro katanya. Ya, loro itu sakit, loro. Kapok aku. Kapoknya kapok Lombok, saudara-saudara. Tahu kapok Lombok? Ya, kapoknya cuma waktu itu saja. Tapi anaknya derindil banyak, saudara. Nah ini firman Tuhan digenapi. Amin. Ya, sekarang lanjut ayat 17. Dan kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu, dan telah memakan pohon yang telah aku perintahkan kepadamu, dan berkata, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Wow, saudara, saya lihat ini, aduh Tuhan, luar biasa. Coba Bapak Yahweh, terkutuklah kamu. Wah repot saudara ya, yang dikutuk malah tanah, saudara-saudara. Karena kamu dengan bersusah payah, engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu. Namun demikian saudara, bukan berarti Tuhan itu meninggalkan manusia. Sekalipun dia tahu bahwa manusia itu hidup dalam kehidupan yang serba sulit, tetapi dia memberikan banyak jalan keluar, menyelamatkan kita dari segala macam kesulitan. Hebat sekali saudara. Bahkan dia tunjukkan hukumnya dengan hukum sistemiknya Bapak Yahweh yang dikenal dengan the law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Kita akan attract, akan menarik. Ketika pikiran kita buruk, akan menarik yang buruk. Ketika pikiran kita baik, akan menarik yang baik. Itu hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Sekarang yang kelima Bapak Ibu. Yang terakhir. Bapak Yahweh itu memenuhi kebutuhan hidup kita. Saudara pernah membaca kitab Tehillim atau Mazmur pasal 23? Sering ya. Bunyinya apa saudara? Yahweh adalah gembalaku. Yahweh roi lo eksar. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Luar biasa saudara. Sekalipun manusia sudah menyakiti hati Bapa Yahweh, tapi toh dia terus berusaha untuk membuat manusia itu hidup dalam kenikmatan. Dia yang perkasa, tidak cuma menyelamatkan kita kelak saat kita mati, tetapi juga menyelamatkan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebutuhan hidup kita selama di dunia ini. Ini Daud ini kasih ilustrasi menarik ya saudara. Karena dia katakan apa? Yahweh itu adalah gembala. Kenapa kok sampai Daud itu berkata Yahweh adalah gembala? Karena dia adalah penggembala saudara. Jadi dia bisa membayangkan ketika dia melindungi domba-dombanya. Jadi ilustrasi ini sangat dalam sekali artinya. Kenapa? Karena gembala itu menjaga domba-dombanya tidak jauh. Domba-dombanya makan rumput di situ, sang gembala nungguin sambil main seruling atau main harpa atau main musik. Itu Daud, saudara. Dia awasi domba-dombanya. Dia juga mencarikan rumput yang hijau. Dia berikan kenyamanan untuk bisa menikmati makanan yang menyehatkan. Dan bahkan dia melindungi domba-dombanya dari bahaya. Bahaya serigala, bahaya singa, atau bahaya beruang. Jikalau ada musuh yang datang, Daud
yang tadinya cuma main musik, dia ambil gada dan dia hadapi itu musuh-musuhnya. Ketika saya melihat ilustrasi ini Bapak Ibu, saya merasa bangga luar biasa dengan Bapak Yahweh. Karena dalam hati saya katakan Tuhan, ketika aku ada dalam bahaya, Engkau datang dengan gadamu yang sangat luar biasa. Engkau melindungi aku, menjagai aku dalam bahaya. Sama seperti saudara saat ini. Jangan takut di tengah bahaya seperti apapun. Bapak Yahweh pasti menjaga dan melindungi saudara. Dunia ini memang sedang dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Aniaya terjadi di mana-mana karena nama Bapak Yahweh. Dan juga banyak orang yang tidak mau tunduk pada aturan NWO. Mereka mengalami aniaya yang hebat, aniaya mental maupun aniaya-aniaya yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi sebelum kita memulai, saya mendapatkan telepon dari seorang pendeta, yaitu Ibu Deborah dari Finlandia. Dan hari ini Ibu Deborah ngikutin streaming kita. Shalom Bu Deborah, ya saya tadi sudah ngasih tahu, saya akan bagikan apa yang Ibu dapat penglihatan dari Tuhan. Dia bercerita tadi kepada saya, saudara. Saat dia berdoa, dia melihat tubuhnya itu terangkat, tinggi sekali. Dan ketika itu dia melihat ke bawah, dan di bawah itu ada asap putih yang membumbung tinggi. Sangat tinggi. Dan lama-lama naik melewati dirinya ke atas semakin tinggi. Lalu dari situ ada suara. Dia katakan, anakku itu asap apa? Dan mempelai Hamasyah ini Ibu Deborah katakan, aku tidak tahu. Terus ada suara mengatakan itu adalah asap dari tangisan-tangisan anakku yang menderita aniaya saat ini. Dan tangisan mereka sudah sampai kepadaku. Bersabarlah karena aku akan segera datang membalaskan penderitaan anak-anakku yang aku kasihi. Bertahanlah, tetap kasihi aku, jangan goyah. Waktunya betul-betul dipersingkat. Aku segera datang untuk menjemputmu. Haleluya. Ya, beri tepuk tangan. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang mendapatkan penglihatan bahwa Yeshua akan datang untuk yang kedua kali dan waktunya dipersingkat. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Deborah ini dari Finlandia. Yang adalah seorang pengagung Bapak Yahweh, yang dia selalu ikutin streaming kita. Saya juga mungkin tidak sesalahnya kalau saya menyapa semua saudara-saudara saya yang pernah saya nginap di rumah saudara, baik yang ada di Swiss, yang ada di Belanda, yang ada di Jerman, yang ada di berbagai belahan dunia, termasuk yang ada di Spanyol, dan di mana-mana tempat yang tidak saya sebutkan nama mereka satu persatu, saya ucapkan terima kasih. Banyak di antara mereka yang rindu untuk aku bisa datang kembali ke sana. Tapi saya katakan sepertinya tidak mungkin. Karena aku tidak mau diberi tanda bilangan binatang itu. Saya hanya katakan kepada mereka, kalau Bapak Yahweh izinkan ketemu, kita ketemu. Tapi kalau tidak, kita akan jumpa lagi di Shamayim yang kekal. Di negeri cahaya yang indah, yang tak berjaman. Jadi malam hari ini saya menyapa saudara sekalian, sahabat-sahabat saya yang ada di berbagai belahan dunia. Terima kasih untuk apa yang saudara sudah lakukan kepada saya ketika saya ada di luar negeri, di tempat saudara sekalian. Saudara sambut saya dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Tapi saya tahu waktu di dunia ini sudah tidak lama.
Jadi saya harus bersiap-siap. Ayo kita siap-siap ketika Yesua datang, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai bersama-sama. Haleluya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Bapak Yahweh menjaga kita seperti seorang gembala. Ketika ada di antara kita yang sampai terhilang, Dia akan mencarinya. Oleh karena itu, cintailah Bapa Yahweh dengan segenap hati saudara. Amin. Hari ini Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya kita tetap berkata, Yahweh, Engkaulah Bapa yang perkasa yang selalu menyelamatkanku. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Engkaulah Yahweh yang perkasa, yang menyelamatkan aku. Terpujilah Engkau Bapa. Aku bangga dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Ya, sebelum saya serahkan kembali kepada yang bertugas, saya ingin memberitahu bahwa pembacaan kitab suci akan saya coba untuk menggunakan format yang berbeda. Kalau biasanya cuman dari sekian sampai sekian, pasal sekian, jadi saudara perlu buka-buka lagi bukan? Nah, saya akan coba untuk langsung teks itu, ya teksnya itu saya masukkan semua. Mungkin saudara bilang, wah nanti memori saya habis. Jangan khawatir saudara. Tidak akan habis, karena itu bentuknya kecil. Ya, justru itu memacu saudara untuk apa? Begitu buka langsung baca. Ya, Bapak Ibu. Jadi saudara akan dipaksa untuk cepat membaca. Kalau sudah membaca, saudara bisa langsung delete. Ya. Atau saudara mau kumpulin atau apa silahkan. Tapi yang jelas kita akan coba untuk format yang langsung buka HP, saudara langsung baca. Ya, inilah yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Bapak Yahweh memberkati. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Haleluya. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengajak seluruh jemaat Kehilat Aleph Tau untuk hadir dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Kami mengundang jemaat lansia untuk bersama-sama hadir dalam ibadah lansia setiap hari Jumat pukul 4 sore di Kehilat. Bagi kaum wanita, hadirilah ibadah wanita yang diadakan setiap hari Jumat pada minggu pertama dan ketiga pukul 6 sore di Kehilat. Bagi saudara yang berjiwa muda, mari bersama-sama memuji Bapa Yahweh dalam ibadah Yud yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Kehilat. Ibadah anak telah kembali dilaksanakan. Untuk itu, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara dapat mengajak putra atau putrinya untuk hadir dalam ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Firman-Nya yang
layak untuk dipuji. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak sekolah minggu. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu lagu lagi untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Atagi boleh alam Yahweh. Dialah Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Atagi boleh olam Yahweh. Behaye metim ata. Atagi boleh olam Yahweh. Nable Hosia. Atagi boleh olam Yahweh.
Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar alapeka wa esterot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud
menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi